Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertavo Yantu Wiswanta. Dumogi pikainan sami beci memargi antar ring sejerunan. Umat sedharma sinaran sami. Rahajeng rahina Buddha wage kelam. Dumogi atas asung kertewara nugraha. Ide Sang Hyang Widiwasi. Iraga sinaran sami. Setata pemolihang rahayuan lan rahaja. Idedane umat sedharma sinaran sami. Hari Raya Buddha Wage Kelam adalah perayaan yang dilaksanakan oleh umat Hindu setiap 6 bulan sekali. Penghormatan pada hakikat akan uang atau kekayaan itu sendiri. Umat sedharma sinaran sami. Manut sekali lontar Sundari Gamu dijelaskan. Pada Hari Raya Buddha Wage Kelam adalah bentuk penghormatan kita kepada Betari Rambut Sedana atau kerap disebut Sri Sedana atau kerap disebut Dewi Laksmi sebagai sumber dari keberlimpahan, sumber dari kemakmuran, sumber dari semua entitas-entitas yang memberikan kita kesejahteraan. Hari Raya Buddha Wage Kelam merupakan hari payogan dari Betari Rambut Sedana atau Betari Sri Sedana. Umat sedharma sinaran sami. Mari kita kaji Buddha Wage Kelam dari penggabungan unsur Saptawara, Pancawara, dan Pawukon. Buddha masuk dalam tatanan Saptawara yang memiliki konsep 7. Kemudian Wage masuk dalam tatanan Pancawara yang memiliki konsep 4. Kemudian Klau masuk dalam tatanan Pawukon yang memiliki konsep 6. Jadi ada konsep 7, 4, 6. Idedani umat sedharma sinaran sami. Dalam lontar Sundari Gamu juga dijelaskan. Pada saat Buddha Wage Kelam tidak diperkenankan untuk menjalankan sebuah proses yang menggunakan uang yang tidak menghasilkan wujud timbal balik barang. Yang dibenarkan adalah menggunakan uang dengan konteks terjadi pengembalian atau ada timbal balik dalam bentuk wujud barang. Mengapa demikian? Umat Hindu sinaran sami. Dalam sistem yoga kita diajarkan bahwa konteks 7 mengajarkan kita agar kita mampu untuk menetralisir 7 kegelapan dalam diri manusia yang dikenal dengan Sapta Timira. Kemudian konsep 6, bagaimana kita mengakses indria-indria kita, triguna kita, guna satwa merajas tamas untuk mampu meminimalisir 6 musuh dalam diri manusia yang disebut satripu. Kemudian konsep 4, dari mampunya umat untuk mengakses meminimalisir Sapta Timira Sadripu, kita akan mampu merealisasikan ajaran agama Hindu yaitu Catur Purusa Arta, Dharma, Arta, Kama, Moksa. Umat sedharma sinaran sami. Ketika terjadi proses yang tidak menghasilkan wujud barang, kita harus mampu mengakses energi-energi alam semesta. Karena ibarat konsep magnet, tidak terjadi gaya tarik-menarik. Kita tidak mampu mendapatkan vibrasi dari alam semesta tersebut. Salah satu contoh, kita tidak membayar hutang, kita tidak menabung, kemudian kita tidak menggunakan jasa yang tidak menghasilkan wujud barang. Kemudian ketika di Buddha Wage Kelam kita melakukan sebuah proses, salah satu contoh kita membeli kebutuhan kita dan kita mendapat barang atau wujud barang tersebut, itu dibenarkan karena saat itu terjadi proses timbal balik, ada gaya tarik menarik, kita menerima energi semesta. Umat sedharma sinaran sami. Dalam
perayaan Buddha Wage Klau, ketika uang atau harta kekayaan kita yang kita miliki, kita gunakan dalam konteks ketuhanan, dalam konteks di jalan kebenaran, itu memiliki sifat yang sangat mulia. Dan ketika uang atau harta benda yang kita miliki, kita gunakan atau kita fungsikan hanya sebagai satu tujuan hidup kita yang terpenting, itulah yang nantinya akan menghasilkan sebuah penderitaan. Dari perayaan Buddha Wage Klau, kita diajarkan bagaimana kita sebagai umat Hindu yang merupakan makhluk tertinggi ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa, mampu untuk berbagi kepada umat, mampu menghargai umat, menggunakan harta dan kekayaannya untuk dana punya, untuk menolong sesama, untuk melindungi alam semesta beserta isinya. Umat sedharma sinarangsami. Dalam kitab Sarasamuscaya, Sloka 338 dijelaskan, apan ikang suwabau, hiranya ratnadi, sube asube karma, rumah sakene tanwenang, ike sadane tumulakang, lare tuhe pati, yang artinya umat sedharma. Jika harta, uang, kekayaan yang kita miliki, yang kita dapatkan dari perbuatan baik atau perbuatan buruk, tidak dapat kita jadikan sebagai dasar untuk menolak terjadinya penyakit, usia tua, dan kematian. Dari Sloka 338 kita diajarkan, apapun bentuk sadana bakti kita, ketika kita menggunakan uang, kekayaan kita untuk dana punya, untuk kebaikan, bahkan ketika kita menggunakan untuk kejahatan, kita tidak bisa menjadikan pembenaran untuk kita tidak mengalami yang namanya penyakit, yang namanya usia tua, dan kematian itu sendiri. Dari hakikat ini diajarkan, kebaikan yang kita laksanakan, punya yang kita laksanakan adalah bentuk deposito kita, bentuk tabungan kebaikan kita yang nantinya kita akan bawa pulang ke alam sunya loka. Oleh karena itu, idedani umat sedharma sinarangsami, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, karena pada hakikatnya Wasudewa Kutumbakam, kita semua adalah bersaudara. Idedani sinarangsami. Pemujaan pada hari raya Buddha Wage Klau kerap sekali contoh pedagang melaksanakan upacara keagamaan di tempat-tempat yang diyakini memberikan vibrasi kemakmuran. Sekali contoh pura melanting. Kemudian perayaan Buddha Wage Klau juga dilaksanakan di Pura Gua Raja Besaki, yang dimana pura ini hulunya adalah Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi bagi umat Hindu, dan hilirnya ada di Pura Goa Lawah yang ada di Kelungkung. Umat Hindu sinarangsami ngiring melaksanakan upacara Buddha Wage Klau sebagai momentum dasar kita untuk kontemplasi pada diri, untuk mampu mengakses, meminimalisir sate timir, meminimalisir ripu. Kemudian kita mampu merealisasikan ajaran catur purusa arta itu sendiri. Dalam tatanan Banten dilaksanakan oleh umat Hindu dari tatanan terkecil hingga kemampuan umat yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk mengakses energi lascari, energi keikhlasan. Jadi jalankanlah ajaran agama kita dalam bentuk viktualisasi, dalam bentuk sadana bakti kita, menggunakan konsep tulus ikhlas. Inggih, puputang titiang untuk santi mantra Om Santi 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 Om.